Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ubay, saya Widya Lelawati dengan nomor MPM 2756027 dan rekan saya Nida Subrianti dengan nomor NPM 2075618. Baik, di sini kami akan berdiskusi tentang isu demokrasi yang ada di Indonesia. Yang pertama, isu politik dalam politik. Wid, kira-kira tahu nggak sih isu demokrasi di Indonesia saat ini? Kan banyak nih, kayak kasus korupsi, kasus demokrasi yang lainnya gitu, kayak di dunia politik kan. Iya. Nah, menurut kamu isu demokrasi misalnya korupsi itu masuk nggak sih itu? Ya, kalau demokrasi yang kayak korupsi itu sebenarnya termasuk dalam isu demokrasi ya, karena itu kan salah satu hal-hal yang melanggar dari demokrasi itu sendiri. Nah, contohnya itu kayak pemerintah kan banyak sekarang korupsi, nggak cuma di pemerintah, tapi kadang juga di pemilihan umum itu kayak money politik itu sering juga terjadi yang namanya kasus demokrasi. Contohnya itu ya tadi money politik itu kan istilahnya suap menyuap gitu kan, sebelum kita pemilihan umum, terus masyarakat itu diberi uang, terus diberi barang. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk memilih pemimpin yang tadi. Seharusnya itu kan nggak boleh dilakuin kan. Jadi malah mereka ngelakuin itu gitu. Kan itu ada undang-undangnya, itu masuk pelanggaran nggak sih? Iya, itu masuk pelanggaran karena dia ada di pasal 73 dalam undang-undang. Itu nomor 3 tahun 1999 kalau nggak salah. Nah, itu udah dijelaskan tentang hak-hak dalam pemilihan umum. Isinya apa itu? Ya, dia itu tentang pengaturan bahwa kita tuh nggak boleh yang namanya ada suap menyuap atau yang namanya money politik tadi. Jadi ya sebenarnya kan itu juga kayak apa ya, nggak termasuk dalam demokrasi gitu, nggak. Artinya masyarakatnya itu nggak mengerti tentang demokrasi gitu kan. Kalau demokrasi ya kita kan penyampaian inspirasinya itu dari hati nurani kita sendiri sih. Iya. Kalau kita seharusnya ya kalau kita mau milih A ya harus A gitu, harus berdasarkan visi misinya gitu, terus dari kualitas kerja dia juga ya kan, kualitas kerjanya, bukan karena uangnya gitu. Iya, kebanyakan kan orang Indonesia melihat dari, wah nih banyak uangnya nih, pasti nih negara kita maju nih kalau dipimpin sama dia ya kan. Orang Indonesia rata-rata kan ada uang, pasti mereka jalan ya kan. Terus benar. itu gimana sih, kenapa gitu bisa terjadi hal korupsi ini? Iya, terjadi hal korupsi itu ya karena yang pertama emang dari pemimpinnya itu kurang aware ke masyarakatnya. Karena dianya tadi udah ada di kedudukan yang di atas, malah dia ini karena dia mungkin ngelihat kayak dana bansos gitu kan. Kan banyak tuh. Jadi dia mikir, kalau mau pembangunan ini paling cuman butuh dana sekian juta gitu kan. Jadi ada dana yang kayak spill-spillnya itu ya dimasukin buat diri dia sendiri gitu. Jadi disitulah kayak terjadinya korupsi gitu. Kebanyakan sih kayak gitu. Terus juga ada yang namanya kan ini loh, kan udah ada ya kan di undang-undangnya itu yang pasal 73 itu. Nah, kenapa hukum di Indonesia ini nggak tegas loh? Kenapa jadi hukum tuh jadi lemah gitu buat pemerintah tuh, sedangkan masyarakatnya aja ditindas untuk mengikuti hukum yang ada di Indonesia ini. Kenapa pemerintah enggak? Ya sebenarnya gini ya, emang ada kayak pengaturan bahwa kita tuh nggak boleh korupsi ya kan, apalagi di lingkup pemerintah yang mana pemerintah itu harusnya mengayomi masyarakatnya ya kan, memberi kayak membantu masyarakatnya gitu. Cuman dia kembali lagi sih, kadang kan orang-orang tuh nggak ada bukti yang membenarkan bahwa dia ini benar-benar korupsi gitu, benar-benar bahwa si A ini dia tuh korupsi loh sebenarnya, tapi masyarakat itu masih masih takut untuk melaporkannya gitu. Jadi cuma dari mulut ke mulut Iya, takut doang. Ini karena dia tuh posisinya tinggi kan, kita masyarakat biasa gitu. Karena rata-rata kalau petinggi itu biasanya mereka nyuap ya kan. Iya, mereka nyuap. Yang masyarakatnya terus untuk memberantas korupsi itu sendiri gimana sih caranya gitu? Memberantas korupsi itu sendiri ya sebenarnya banyak ya. Kalau untuk memberantas korupsi itu sendiri
Contohnya itu dari keteladanan pemimpin, terus itu budaya masyarakat itu dihilangin gitu. Jadi masyarakat itu lebih berani lagi gitu. Terus itu sistem penyelenggaraan pemerintahan itu dijalankan dengan baik. Terus itu ada seharusnya jadi pejabat itu juga jangan serakah gitu, mentang-mentang dia di atas, dia punya uang banyak, terus dia mau ngapain masyarakat itu gitu, semaunya gitu, sewenang-wenang ya kan. ya, benar-benar. Terus Ya. gini loh, kan negara kita demokrasi ya nih. Nah, contoh demokrasi itu sendiri di Indonesia nih aja ya, yang udah diterapin itu apa aja? Nah, sebenarnya demokrasi di Indonesia sendiri itu udah ditetapin ya. Gini, demokrasi itu sendiri kan artinya di mana warga negaranya memiliki persamaan hak dalam penyampaian pikiran, berpartisipasi dalam perwakilan ataupun dalam sekelompok. Itu udah dikasih hak loh sama warga negaranya. Mereka mau nyampain inspirasi seperti apapun itu udah dikasih. Jadi demokrasi itu sendiri sebenarnya udah jalan di Indonesia sendiri gitu, udah diterapin. Iya. Ya cuman kembali lagi terkadang sama pemimpinnya atau rakyatnya sendiri itu diam gitu loh, kayak ya Kan jadi ini loh, Abraham Lincoln juga kan udah dijelaskan ya, dia udah berpendapat di situ bahwa demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. ya, kan? nah itu jadi ya sebenarnya itu demokrasi itu udah dijalanin di Indonesia sendiri, namun memang banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang mana seolah-olah demokrasi ini nggak jalan loh, nggak diterapin di Indonesia itu. Nah kan nih, kita sebagai seorang mahasiswa pasti itu ada mata kuliah mengenai kewarganegaraan, Pancasila. Nah pasti dijelaskan juga kan di situ tentang demokrasi. Nah demokrasi seorang mahasiswa itu gimana sih sifatnya gitu? Ya, oke. Kalau di kampus saya sendiri atau di kelas ya, di kelas saya sendiri itu demokrasi itu sebenarnya udah diterapin, dimana kita itu bisa menyampaikan pendapat kita bisa bertanya sama dosen, dosen pun bisa bertanya ke kita gitu. Jadi nggak ada pembatasan antara dosen dengan mahasiswa ataupun mahasiswa ke mahasiswa itu sendiri, itu udah bebas. Jadi terserah gitu, mau menyampaikan inspirasi seperti apapun itu diperbolehkan. Nah, nanti kita itu mencari jalan tengahnya gitu. Yang benar tuh mahasiswa yang A atau yang B. Nah, di situ nanti kayak disaring lagi gitu yang mana yang benar. Iya. Jadi demokrasi itu udah diterapin Kan di kampus itu ada berbagai banyak organisasi, UKM, bahkan BEM, MPM seperti itu. Nah, mereka kalau misalnya dalam suatu rapat, kalau pengambilan keputusannya itu gimana sih? Nah, kalau ngambil keputusan itu tetap kembali lagi ke musyawarah ya. Jadi pengambilan keputusan itu tetap Pakai pada sistem demokrasi nggak tuh? demokrasi ya. Oh, iya. Jadi yang paling banyak itu yang diambil gitu. Jadi kita tuh nggak cuman Kayak voting suara iya, gitu kan? Iya, benar-benar voting suara. Jadi kayak ditanya ini, si A punya pendapat enggak, si B punya pendapat enggak, nanti digabungin tuh pendapatnya, nanti dicari jalan ke tengahnya. Yang paling bagus itu yang mana gitu, yang semuanya cocok gitu dalam kelompok itu, yang cocok ya itu yang diambil gitu. Jadi nggak cuma perorangan mentang-mentang dia adalah seorang ketua gitu, dia adalah seorang sekretaris atau pemimpin gitu, terus mau diambil dia enggak gitu. Jadi kita tetap kembaliin lagi ke suara paling banyak ya kayak gitu. Oh, karena diambil dari suara mahasiswa paling banyak gitu, iya, dalam paling suatu banyak. organisasi. Iya, benar. Iya. Jadi untuk solusi penerapan demokrasi sendiri di kampus itu seperti apa sih? Ya, jadi penerapan demokrasi di kampus itu ya kembali lagi tadi kayak dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, ini dari mahasiswa untuk mahasiswa dan kembali lagi ke ke mahasiswa itu gitu. Jadi ya tetap walaupun kita di kampus Kayak pemilihan presiden mahasiswa ya, nih, presiden mahasiswa ya. Memang kayak rektor ataupun kayak dosen itu memiliki hak. Nah, tapi mahasiswanya juga punya hak gitu untuk memilih calon pemimpin mereka gitu. Jadi bisa memberikan haknya masing-masing, terus menjalankan kewajibannya masing-masing. Ya, gitu, jadi kan? kita kayak pemilihannya itu ada kayak pemilihan umum nanti ya, sama kayak pemilu ya di masyarakat itu. Nah, di kampus juga ada kayak gitu. Atau bahkan walaupun sekarang lagi pandemi ya, dia tetap menerapkan pakai Google Form. Jadi mahasiswa yang masih di kampung-kampung itu masih tetap bisa memilih gitu, masih bisa mengangkat hak suaranya dia ya suaranya kan. mereka. Ya gitu. Oke sih.
Baik Pak Ubay, terima kasih atas diskusi dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak.